Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali kita berbincang dalam dialog khusus bersama saya Sherly Mauren Natasha. Sebelum kita mulai perbincangan kita, mohon izin kami untuk membuka masker, dan proses produksi ini pun kami sudah mematuhi protokol kesehatan dan tim yang terlibat pun sudah divaksin. Dan pemirsa, hari ini kita akan berbincang mengenai hari ulang tahun Kota Sawalunto yang ke-133 dengan narasumber kita, Wali Kota Sawalunto, Bapak Dery Asta. Kita sapa narasumber hari ini. Assalamualaikum, apa kabar Pak Dery? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni Sherly dan seluruh pemirsa Sumbar TV dimanapun berada. Sehat tuh Pak? Alhamdulillah sehat sekali. Harus sehat, karena tema kita hari ini kita akan berbagi informasi tentang hari ulang tahun Kota Sawalunto yang ke-133. Namun sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang hari ulang tahun, kita mau membahas sedikit ini korelasi antara Sawalunto dan UNESCO. Kota Sawalunto ini resmi masuk dalam daftar situs warisan budaya dunia UNESCO ya pada tahun 2019. Jadi 2019 ini memang tahun yang sangat membahagiakan bagi warga Kota Sawalunto dan Bapak Dery sendiri. Bagaimana ceritanya? Kenapa bisa masuk? Yang pertama, tahun 2019 kita Sawalunto tambang batubara Ombilin, atau lebih dikenal dengan Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto, ditetapkan menjadi salah satu warisan budaya dunia pada sidang UNESCO yang ke-43 di Baku, Azerbaijan. Ini legitimasi berstandar internasional karena yang memberi penghargaan itu adalah salah satu badan dunia. Kenapa kita mendapat penghargaan berstandar internasional? Kenapa tambang batubara Ombilin itu mendapat sebagai warisan budaya dunia? Kita harus flashback ke belakang. Dan ini juga berhubungan nanti dengan ulang tahun kota, yaitu tahun 1888 dimulai tambang batubara pertama yang terbesar di Nusantara ini. Kenapa? Karena ini adalah efek dari revolusi industri di Eropa. Ditemukan mesin-mesin uap. Mesin uap tersebut membutuhkan bahan bakar. Bahan bakarnya ditemukan di cekungan Sungai Ombilin yang kita sebut dengan Sawalunto. Jadi dimulailah investasi yang sangat besar sekali pada zaman itu oleh pemerintah kolonial Belanda, dilakukan pembangunan 3 infrastruktur penting. Yang pertama adalah kota tambang terintegrasi, lengkap, di mana Sawalunto ini lengkap dengan seluruh fasilitasnya, yaitu kota industri yang sangat maju pada zamannya. Kalau kita melihat Sumatera masih gelap-gelap waktu malam, Sawalunto sudah terang benderang karena sudah ada tombol listrik, ada power plant, pembangkit listrik tenaga uap. Kalau di Sawalunto, di luar Sawalunto memasak masih pakai kayu, di Sawalunto sudah pakai tenaga uap. Duluan. Betul. Dan sudah ada telepon pada tahun 1800-an. Kita sudah punya rumah sakit rujukan yang bisa operasi pasien. Kenapa ini ada? Karena ini adalah seluruh fasilitas lengkap yang dibangun oleh perusahaan tambang tersebut. Yang pertama. Yang kedua, Sawalunto punya jalur transportasi yang sangat canggih pada zamannya, yaitu jalur kereta api dari Sawalunto sampai ke Padang. Pakai tenaga uap juga. Dan salah satu yang masih ada sekarang adalah kereta api Maitama. Ini salah satu contohnya kereta api. Kemudian yang ketiga, fasilitas yang dibangun itu adalah pengembangan pelabuhan Emma Haven atau pelabuhan Teluk Payung. Jadi 3 serangkai inilah yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, yaitu perpaduan teknologi canggih Eropa, efek dari revolusi industri tahun 1800-an berpadu dengan budaya lokal. Nah, itulah yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Namun tidak serta-merta bisa langsung di 2019 menjadi warisan budaya dunia seperti itu. Butuh waktu sekitar kurang lebih 4 tahun ya untuk menjadi dicalonkan seperti itu ya, Bapak. Kalau waktunya hampir 10 tahun lebih, tetapi untuk masuk tentatif list kita 4 tahun setengah, dan itu dibahas secara komprehensif. Yang namanya badan dunia ya UNESCO ya, dia tidak mau diintervensi, dia memang menilai itu sangat sangat komprehensif. Dan ini merupakan janji kita kepada dunia bahwa kita akan menjaga, merawat dan melestarikan. Apakah itu sejarah, termasuk bangunan-bangunan peninggalan dari tambang batubara Ombilin tersebut. Ketika kita
pikiran masyarakat adalah apa yang kamu ketahui tentang Sawalunto? Tambang. Itu yang pertama yang ada di pikiran kita adalah Sawalunto identik dengan tambang. Nah, ketika pasca penetapan dari UNESCO ini sebagai salah satu warisan dunia, otomatis aktivitas pertambangan tidak ada lagi ya, Bunda? Tahun 98 tambang batu bara Bukit Asam, salah satu BUMN terbesar di Sawalunto pada waktu itu tutup. Karena memang secara ekonomis mungkin menganggap tidak terlalu menguntungkan lagi, karena memang sumber daya alam itu sumber daya alam habis ya, yang tidak dapat diperbarui, otomatis pindah. Dan pindah itu memang terjadi eksodus yang luar biasa, karena hampir sepertiga warga Sawalunto ini adalah pekerja tambang. Dan kita memang menjadi daerah yang sangat panik pada waktu itu. Dan biasanya kota bekas-bekas tambang ini menjadi kota mati atau kota hantu. Kita tidak ingin ini terjadi di Sawalunto, akhirnya kita bersepakat bahwa kita tidak ingin mati, kita ingin terus berkembang. Bagaimana memanfaatkan aset-aset tersebut, kita bisa jual dan mendatangkan orang ke Sawalunto. Kita robah visi misi kota Sawalunto dari kota tambang menjadi kota wisata tambang. Ya, ini sudah tercantum dalam perda. Oke, jadi istilahnya wisata tambang. Wisata itu tambang yang dilakukan oleh pemerintah kota Sawalunto. Betul. Bagaimana eksistensi dan juga perkembangan wisata tambang di Sawalunto? Ya, secara prinsip memang agak unik ya. Wisata di Sawalunto ini memang agak berbeda dengan wisata-wisata lain, karena memang lebih spesifik. Kita punya wisata heritage dan wisata tambang, dan ini tidak dipunyai daerah lain di Indonesia, dan ini sangat unik. Apalagi dengan setelah kita ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, ini menjadi salah satu tempat rujukan orang datang untuk berkunjung. Kenapa kita harus berkunjung melihat piramid di Mesir? Karena piramid adalah warisan budaya dunia. Dan ini memang walaupun penetapan warisan budaya dunia ini adalah di bidang kebudayaan, tetapi efeknya adalah pariwisata. Dan alhamdulillah berkembang terus. Cuma memang karena kondisi pandemi sekarang, memang pariwisata termasuk sektor yang terkena dampak paling luar biasa dengan adanya pandemi. Maka oleh sebab itu kita berharap pandemi segera berakhir dan orang datang lagi ke Sawalunto. Tidak hanya untuk Sawalunto, Sumatera Barat dan Indonesia, kita semua ya, Pak Dery, berharap segera ini berakhir, kita bisa bernafas dengan lega, masyarakat, para wisatawan domestik maupun mancanegara bisa menjadikan Sawalunto menjadi salah satu destinasi yang menjadi list utama untuk dikunjungi. Nah, apa kawasan wisata tambang yang mumpuni dari Sawalunto? Ya. Kita punya beberapa objek ya. Yang pertama tentang tambang itu sendiri. Tambang kita itu ada dua jenis, tambang open pit dan underground. Tambang open pit itu artinya tambang terbuka. Tambang terbuka yang sudah tutup sekarang, daerah bekas tambang tersebut sudah kita sulap menjadi tempat pariwisata. Itu Danau Kandi beserta seluruh objek wisatanya, kita buat kebun binatang dan lain-lain sebagainya. Kemudian tambang dalam atau tambang underground, kita punya lubang tambang Basuro. Itu bekas tambang batu bara yang sudah kita manfaatkan menjadi objek pariwisata. Kemudian museum-museum, kita punya banyak museum di Sawalunto. Ada 7 museum yang ada di Sawalunto. 6 dikelola oleh pemerintah kota, 1 dikelola oleh perusahaan tambang PT Bukit Asam. Itu memuat tentang sejarah-sejarah Sawalunto, termasuk dapur umum yang kami sampaikan tadi, peralatan yang canggih itu sekarang sudah menjadi museum gudang ransum. Jadi di sana tempat memproduksi makanan bagi lebih kurang 6.000 pekerja pada waktu itu setiap hari. Jadi pemirsa juga yang penasaran langsung ke Sawalunto, wisata tambang di sini, ilmunya juga nambah ya Pak. Ilmunya juga nambah. Betul. Nah, juga ini kita tentunya mengemas sektor pariwisata memang hal yang sangat berdampak di masa pandemi, kita bisa katakan di awal ya 2020. Tidak hanya Sawalunto tapi Sumatera Barat juga. Banyak juga yang dilakukan oleh pemerintah maupun juga swasta. Bagaimana kita bisa mengemas lagi paket-paket pariwisata agar menarik para wisatawan untuk bisa kembali ke berkunjung ke daerah-daerah wisata. Nah, untuk Sawalunto sendiri, apa strategi yang dilakukan untuk bisa kembali meningkatkan kunjungan wisatawan dan juga bisa kembali melirik kota Sawalunto? Yang pertama, ini mungkin momen ya. Dulu setelah kita mendapat penghargaan warisan dunia itu pada bulan Juli 2019, itu tercatat hampir 500 orang
turis dari mancanegara yang berkunjung ke Sawah Lunto. Tapi karena pandemi ini segera berakhir ya, dan ini sudah tutup lah istilahnya, nggak ada lagi orang berkunjung ke Sawah Lunto. Tapi kita tidak putus asa, karena pertama ini adalah visi misi kota. Yang kedua memang kita punya potensi yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu promosi tetap kita lanjutkan dan kita teruskan. Dan kita memang banyak membuat kegiatan-kegiatan seperti virtual tour. Jadi orang tetap bisa berkunjung, melihat objek-objek pariwisata yang ada di Kota Sawah Lunto, tetapi secara virtual. Ya, harapannya nanti tentu dengan melihat secara virtual, nantinya akan berkunjung lagi ke Sawah Lunto dalam bentuk offline atau secara langsung bentuk fisiknya. Nah, dan kemudian kita juga di Sawah Lunto dengan adanya pandemi COVID-19 sudah menyiapkan bahwa tempat wisata yang ada di Kota Sawah Lunto itu sudah sangat sesuai dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan sudah sangat lengkap, dan malah kita sekarang melaksanakan gebiar vaksin, dan vaksin kita di Sawah Lunto sudah 75%. Jadi artinya kondisi COVID di Sawah Lunto sudah bisa kita kontrol. Walaupun masih ada positif 1-2, tetapi sudah bisa kita kontrol dan harapannya tidak menjadi klaster penularan baru COVID. Jadi datang dan berkunjunglah ke Sawah Lunto aman kok. Kita tunggu masyarakat, para wisatawan untuk kembali berkunjung ke Sawah Lunto, menikmati objek wisata yang sudah disuguhkan di Sawah Lunto. Dan juga Bapak, kita memang sudah banyak lakukan promosi virtual, itu salah satu cara untuk memancing para wisatawan jadi penasaran seperti itu. Sudah lihat virtualnya, penasaran aslinya. Terkadang virtual dengan asli itu berbeda Bapak. Bagaimana Sawah Lunto? Apakah nggak banyak editingnya nanti itu ketika para wisatawan ke Kota Sawah Lunto menikmati objek wisata, terutama objek wisata tambang tadi? Ya, betul. Jadi artinya itu dalam rangka promosi sih sebenarnya. Tapi yakinlah dan percaya kalau datang langsung ke Sawah Lunto hasilnya jauh lebih baik daripada yang virtual itu. Jauh lebih. Jadi rasa penasarannya bisa ini ya terbayarkan dengan datang langsung ke Kota Sawah Lunto, nikmati banyak objek wisata. Kita bisa searching ya di Google objek wisata yang ada di Kota Sawah Lunto. Mari ke Sawah Lunto, sama-sama ke Sawah Lunto nikmati. Nanti juga bisa mungkin hubungi Pak Dery ya, kita sama-sama berwisata, mengunjungi objek wisata yang ada di Sawah Lunto. Mungkin juga nanti kita juga akan berbincang ini terkait dengan korelasinya dengan HUT Kota Sawah Lunto 2019 tadi, kebahagiaan dan kebanggaan luar biasa karena masuk dalam warisan dunia UNESCO. Itu mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya juga, karena memang ada keunikan juga tambang mobilin yang ada di Sawah Lunto. Bagaimana perasaan Pak Dery ketika diumumkan menjadi ini Om Bilin menjadi salah satu warisan dunia? Tapi nanti kita rehat dulu, nanti dijawab pertanyaannya, kita istirahat, dan pemirsa kami akan lanjutkan pembahasan kami setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dengan Bapak Dery Asta, Wali Kota Sawah Lunto. Kembali kita lanjutkan perbincangan sedikit, masih korelasi Sawah Lunto, UNESCO, dan kebahagiaan Pak Dery ini. Bagaimana perasaan ketika diumumkan menjadi kita masuk salah satu warisan dunia UNESCO? Ya. Kalau bicara warisan dunia, warisan budaya dunia ya, tambang batu bara Ombilin ini merupakan warisan budaya dunia yang kelima di Indonesia. Dan ini penghargaan luar biasa berstandar atau legitimasi berstandar internasional. Ini kebanggaan yang luar biasa. Dan ini kami sampaikan, penghargaan ini bukan penghargaan buat Kota Sawah Lunto, tapi penghargaan buat seluruh masyarakat dan warga Kota Sawah Lunto. Karena memang warga kota lah yang selalu berdomisili dan melihat dan menjaga, merawat objek-objek tersebut. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan Sawah Lunto ini memang agak unik. Kita dengan adanya aktivitas tambang, kita Sawah Lunto ini menjadi daerah heterogen. Jadi kalau bicara Bhinneka Tunggal Ika, Sawah Lunto sudah lebih dulu daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena berbagai macam suku, ras, budaya, agama ada di Sawah Lunto. Itulah salah satu keunikan dari Sawah Lunto. Betul. Benar, penghargaan menjadi warisan budaya dunia ini memang diperuntukkan untuk Sawah Lunto,
warga Sawalunto, Sumatera Barat juga umumnya. Dan juga pasti tentunya tidak hanya sebatas pada penghargaan-penghargaan saja. Kita menerima penghargaan, tentunya kita ada target ke depan ini. Bagaimana untuk pemerintah Kota Sawalunto? Target dari pemerintah Kota Sawalunto mungkin dalam hal ini lebih khususnya kepada Dinas Pariwisata terkait ini Pak, untuk meningkatkan kepariwisataan ini usai penetapan dari UNESCO. Ya, untuk efek dari UNESCO ya, kami yakin ini akan berefek luar biasa. Kalau wisatawan dari mancanegara, rekomendasinya seperti kami sampaikan tadi, untuk melihat tempat pariwisata adalah yang berstandar UNESCO. Yang pertama. Yang kedua, kita juga punya ini tempat pariwisata berstandar nasional. Kita punya penetapan Sawalunto Geopark. Kemudian untuk di bidang budaya, kita banyak budaya kita yang memang sudah berlegitimasi berstandar nasional. Kita punya Soket Cilukang dan lain-lain sebagainya. Kita punya geopark itu yang geosetnya sangat banyak sekali. Dan kita punya desa wisata. Dan itu sudah terdaftar di Kementerian Pariwisata. Jadi bukan sekedar desa-desa wisataan lah gitu, tapi sudah berstandar gitu. Artinya dengan kondisi seperti ini kami yakin dan percaya orang akan datang berkunjung ke Sawalunto. Dan kami memang memberikan target kepada Dinas Pariwisata karena memang ini adalah visi misi kota. Harapannya memang ini menjadi income, masukan bagi masyarakat. Maka oleh sebab itu tentu masyarakat kita siapkan untuk membuat cenderamata sehingga terjadi perputaran uang di Sawalunto nantinya yang berefek terhadap dari pariwisata itu sendiri. Sebenarnya kebahagiaan diberikan di Juli 2019, kita memang berharap sebenarnya bisa langsung meningkatkan kunjungan wisatawan, kepariwisataan Sawalunto juga meningkat. Namun apa mau dikata, pandemi melanda ya kita harus ikuti. Otomatis semua melandai dulu. Aktivitas pariwisata, kunjungan semua akan berkurang. Dan target ke depan, mudah-mudahan di tahun depan, bagaimana ini untuk pemerintah Kota Sawalunto? Apakah optimis bisa mencapai target yang diinginkan untuk percepatan peningkatan kepariwisataan yang ada di Kota Sawalunto, Pak Dery? Betul. Kalau bicara keinginan dan target, kita tetap semangat dan optimis ya. Dan juga apalagi dengan kinerja kita sekarang bagaimana mensukseskan vaksin. Dan harapannya tentu pandemi ini tidak menjadi penghalang lagi bagi kita semua untuk melaksanakan aktivitas termasuk berwisata. Dan ini kan sudah dimulai dilihatkan tanda-tandanya di Bali, penerbangan internasional sudah mulai dibuka. Dan nanti akan kita bisa memanfaatkan sekurang-kurangnya turis dari luar negeri, Malaysia, negara-negara terdekat kita. Kami yakin dan percaya untuk penetapan Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto ini memang peminat pariwisatanya itu dari luar negeri, bukan lokal. Apalagi kota kita kan ada nuansa heritage-nya. Nah, heritage ini memang peminatnya dari luar ini. Jadi memang kita akan memanfaatkan pariwisata premium. Kemudian langkah yang juga kita telah lakukan itu mengusulkan ke pemerintah pusat ini untuk masuk ke dalam RPJMN. Sehingga nanti perhatian pemerintah pusat jauh lebih tinggi terhadap tambang batu bara Ombilin atau Ombilin Coal Mining Heritage Sawalunto dan berefek terhadap masyarakat secara keseluruhan. Betul, karena ini aset Sawalunto ini, Sumatera Barat bangga punya Sawalunto, ya Pak Dery. Betul. Nah benar, seperti Pak Dery juga sampaikan, setiap kegiatan kita pasti optimis dan juga akan melakukan perbaikan-perbaikan juga tentunya. Termasuk juga ini kita akan membahas mengenai hubungannya dengan HUT Kota Sawalunto pada tanggal 1 Desember nanti. Nah, bagaimana ini untuk rangkaian kegiatannya sendiri? Selain kita sebelumnya juga sudah mulai tetap promosi kegiatan-kegiatan, terutama juga kegiatan pariwisata untuk bisa kembali mengekspos pariwisata yang ada di Kota Sawalunto. Dalam rangkaian HUT Kota Sawalunto ini, apa rangkaian kegiatannya? Karena di tahun lalu juga kita sudah pandemi, kegiatan juga mulai berkurang. Di tahun ini apa perbedaannya, Pak? Ulang tahun kota itu kan 1888 ya, itu dianggap sama dengan tambang batu bara awal dulu. Dan ini secara rutin kita laksanakan ya. Dan sebagai kota wisata, tentu dalam rangka memeriahkan ulang tahun kota itu kita menyiapkan beberapa event yang sangat luar biasa untuk menghadirkan orang dan juga memperlihatkan bahwa Kota Sawalunto itu adalah kota yang punya standar yang lebih lah istilahnya. Jadi banyak event-event yang kita laksanakan. Tapi karena pandemi COVID-19, event yang kita laksanakan pada hari ini kita pilih.
mana yang layak sesuai dengan protokol kesehatan, dan yang penting itu memang tidak terjadi klaster penyebaran COVID-19. Benar. Salah satu contoh, biasanya dalam waktu rentang waktu satu bulan sebelum sampai 1 bulan sesudah ulang tahun kota itu, seluruh event itu kita laksanakan. Mulai dari Siska, Festival Kebudayaan, Randai, dan lain-lain sebagainya. Sangat banyak event kita laksanakan. Pada tahun ini kita pilih. Kita tetap melaksanakan event-event yang menurut kita bisa kita laksanakan aman dan protokol kesehatan. Contohnya Siska, Sawalunto International Songket Silukang Karnaval. Dan ini memang waktu pandemi COVID-19 kita juga sudah melaksanakan. Tapi pelaksanaannya secara hybrid. Hybrid, jadi pola kita ubah. Tidak seluruhnya di masyarakat penonton melihat secara langsung, tetapi secara hybrid. Dan itu juga berhasil. Salah satu bukti keberhasilan kita, walaupun penonton tidak datang pada tahun lalu, tetapi viewer dari acara hybrid kita itu sampai 3 juta orang. Ini luar biasa. Ini berefek. Jadi pandemi ini mengajarkan kita untuk berinovasi, kita tidak boleh putus asa, dan harapan yang kita capai kami juga akan bisa dilaksanakan. Itu kegiatan yang termasuk yang akan kita laksanakan. Berinovasi dan melek teknologi. Betul. Dan juga pada hari ulang tahun tersebut, yaitu tepatnya 1 Desember. Seperti biasa kita melaksanakan acara rapat paripurna DPRD. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi makan bajamba. Itu wajib sepertinya makan bajamba. Wajib, dan ini sudah 13 tahun kita laksanakan. Tetapi untuk hari ini makan bajambanya yang dulunya biasanya adalah pesta rakyat yang dihadiri oleh seluruh masyarakat, sekarang tetap kita laksanakan, tetapi pesertanya kita batasi. Kita batasi yang pertama tentu yang sudah aman dan negatif terhadap COVID dan juga sudah menunjukkan bukti vaksin. Dan memang tempatnya kita setting tempat yang sangat terbatas, tertutup. Jadi memang tidak seluruh masyarakat. Bukan berarti masyarakat tidak boleh melihat. Masyarakat bisa melaksanakan makan bajamba secara virtual. Jadi kita laksanakan juga secara hybrid. Kemudian 1 Desember tersebut kita juga akan launching, yaitu menghidupkan kembali legenda Sawalunto, yaitu kereta api Maitam. Itu memang legendaris itu. Legendaris sekali. Maitam. Betul. Nah, itu rencananya kita launching. Sekarang dalam proses perbaikan. Mudah-mudahan berkat izin Tuhan ini bisa kita launching pada 1 Desember. Kalau sebelum COVID-19 melanda kita, nah 1 bulan sebelum ulang tahun dan 1 bulan sesudah masih ada rangkaian kegiatan perayaan HUT Kota Sawalunto. Kalau untuk saat ini seperti yang Pak Dery sampaikan, kita memang memilih-milih beberapa event namun tetap terlaksana dan tanpa mengurangi maruahnya sendiri untuk HUT Kota Sawalunto. Nah, untuk Siska sendiri untuk tahun ini apakah masih pelaksanaan secara hybrid atau sudah secara nyata ini, bukan hybrid lagi? Pelaksanaannya tetap secara hybrid, dan pesertanya memang hadir secara langsung. Kalau dulu bedanya tahun lalu itu 2020 itu kita laksanakan, kita bagi di 3 tempat. Sekarang kita sudah laksanakan di 1 tempat. Tetapi penontonnya adalah secara virtual. Peserta yang boleh hadir pada waktu itu adalah memang peserta dan petugas-petugas lainnya. Memang hanya peserta dan petugas saja, beda sebelum COVID melanda. Semua masyarakat betul. memeriahkan, ramai di lokasi acara untuk menyaksikan. Betul, dan untuk peserta kita yang berasal dari luar daerah, itu memang wajib membuktikan dengan negatif COVID, yaitu dengan rapid antigen dan juga vaksin. Untuk peserta apakah dibatasi, Pak Dery? Peserta kita tidak batasi. Cuma pelaksananya penontonnya masih virtual. Penonton masih virtual, namun peserta tidak dibatasi dengan syarat harus bisa memperlihatkan kartu sudah divaksin ya. Kartu sudah divaksin dan juga negatif COVID. Jadi tetap Kota Sawalunto akan tetap melaksanakan perayaan HUT Kota Sawalunto namun tetap mematuhi prokes. Seperti itu. Nah, Pak Dery, kita harapkan tidak hanya sekedar perayaan saja. Biasanya hari ulang tahun momentum HUT, kita lihat kalau HUT itu ada make a wish-nya ya Pak Dery. Kita pengennya apa setelah HUT Kota Sawalunto yang ke-133 di 1 Desember ini? Target pemerintah Kota Sawalunto tentunya tidak hanya sekedar perayaan saja. Ke depannya bagaimana? Saya rasa mungkin kita bisa belajar dari pandemi ini ya. Dan pandemi ini di ulang tahun kota juga memperlihatkan bahwa pandemi ini mengajarkan kita untuk bertahan.
Yang kedua, kalau kita tetap ingin berkembang, kita bisa melakukan inovasi-inovasi. Salah satu contoh dan bukti pada tahun 2020 waktu pandemi, kita Kota Sawalunto itu jumlah penduduk miskinnya malah berkurang. Di pandemi itu. Di pandemi, artinya di sini kita bisa belajar bahwa pandemi ini bukan selalu merugikan. Nah, tergantung kita bagaimana menyelesaikan pandemi ini dengan baik. Transaksi memang transaksi penjualan secara offline memang itu terjadi penurunan, tapi kalau secara online terjadi peningkatan. Nah, momen-momen itulah yang bisa kita siasati sehingga contohnya UMKM kita tetap bisa berjalan, berkembang dan lain-lain sebagainya. Dan ini pesan ini yang ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Sawalunto, bahwa pandemi ini dengan inovasi yang kita lakukan kita tetap bisa berjalan, malah kita bisa membuat prestasi. Harus bersabar, berinovasi, dan melek teknologi, itu yang penting. Berjualan secara offline tidak mungkin, kita jualan dengan online. Tentunya support dari pemerintah itu juga luar biasa, dan salah satunya juga menuju rangkaian kegiatan ini. Kita sudah mulai beberapa kegiatan hari ini nih Pak Dery. Hari ini belum. Untuk rangkaian kegiatan perayaan di puncak acara di tanggal 1 Desember ini, kapan kita memulai rangkaian kegiatan perayaan? Kita mulai itu di 1 minggu sebelum. Oke. Sampai 1 minggu setelah. Kalau dulu 1 bulan. Jauh banget ya itu Pak Dery ya, pemotongannya dari 1 bulan sebelum dan 1 bulan sesudah. Iya. Jadi 1 minggu sebelum dan sesudah. Karena eventnya memang kita kurangi sangat banyak sekali. Berapa persen itu pengurangan dari rangkaian kegiatan? Kita laksanakan paling 20%. Jadi memang kita pilih ya mana yang bisa kita laksanakan. Perayaan HUT tetap, namun persentasenya jauh banget itu Pak Dery, 20%, 80% yang dikurangi. Tapi mudah-mudahan untuk Siska sendiri targetnya mungkin banyak untuk peserta ini Pak Dery. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat dulu sejenak. Nanti kita bincang-bincang lagi tentang HUT Kota Sawalunto yang ke-133. Pemirsa, kami akan segera lanjutkan perbincangan menarik ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Masih bersama kami dalam dialog khusus dengan Bapak Dery Asta, Wali Kota Sawalunto. Kembali kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai HUT Kota Sawalunto. Kita harapkan memang tidak hanya sekedar perayaan seremonial saja, memang ada rencana kita ke depan bagaimana Kota Sawalunto makin maju dan berkembang nih Pak Dery. Dan juga tadi juga membahas mengenai salah satu dari rangkaian kegiatan yang peringatan HUT Kota Sawalunto, Siska sebenarnya ini, Sawalunto International Songket Silongkang Karnaval ini masuk dalam top 100 Wonderful Event versi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020. Bangga sekali tentunya Pak Dery. Kalau di Sumatera Barat yang masuk Wonderful Event itu ada 3 Tour de Singkarak, Festival Minangkabau, dan yang ketiganya adalah Sawalunto International Songket Silongkang Karnaval. Karena memang menurut Kemenpar itu perayaan yang sangat bagus sekali ya, karnaval yang sangat bagus. Dan juga apa yang kita lakukan itu di samping misi pariwisatanya, misi kebudayaannya dapat. Karena Songket Silongkang ini adalah kerajinan tangan masyarakat Sawalunto yang dibuat secara handmade ya, secara langsung, dan ini sudah turun-temurun sejak lama dulu kala. Dan juga Songket Silongkang ini sudah juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari kementerian. Dan juga kita dalam rangka mengamankan Songket Silongkang ini sudah kita daftarkan juga sebagai salah satu indikasi geografis atau paten secara kedaerahan. Jadi kalau orang membuat songket di luar Sawalunto itu tidak Songket Silongkang lagi namanya, paten kedaerahan. Oke, ingat Songket Silongkang, ingat Sawalunto. Betul. Seperti itu. Nah, dari sekian banyak rangkaian kegiatan perayaan HUT Kota Sawalunto, banyak yang dipangkas juga 80% ya yang dilaksanakan. Nah, dari sekian banyak kegiatan itu, apa kegiatan wajib dan menjadi topnya kegiatan dari rangkaian HUT Kota Sawalunto Pak Dery? Yang pertama, Songket Silongkang itu merupakan kegiatan wajib ya. Yang kedua, makan bajamba. Makan bajamba ini terinspirasi dulu karena perayaan ulang tahun adalah pesta rakyat. Iya betul. Pesta rakyat itu seluruh masyarakat itu datang berbondong-bondong untuk makan bersama-sama di satu tenda
yang hanya di alas aspal lah istilahnya, di lantai itu bersama-sama pakai dulang, dan ini merupakan budaya. Dan di sini bentuk kebersamaan seluruh masyarakat. Nah, dan di sana juga ada pesta-pesta perayaan-perayaan berbagai macam adat yang ada di Kota Sawalunto yang heterogen tersebut. Benar. Nah, kemudian ada juga event pacu kuda, kita punya Sawalunto Derby, dan ini juga dalam rangka ulang tahun kota di bulan Desember kita laksanakan. Insya Allah kita akan juga laksanakan di tahun ini juga akan tetap dilaksanakan yang pacu kuda. Betul. Nah, Pak Dery, target Pak Dery ini ke depan untuk Kota Sawalunto agar bisa semakin berkembang dan dilirik ini Sawalunto. Yang pertama, kalau memang sesuai dengan visi misi kota, tentu pariwisata ya. Karena memang kita sudah sepakat ya, dari seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, pendiri, dan juga tokoh-tokoh itu menyepakati kita sebagai kota wisata tambang yang berbudaya. Otomatis kalau bicara pariwisata kita ingin tetap tumbuh dan berkembang, tentu harus ada pengembangan dan inovasi-inovasi. Benar. Wahana-wahana baru. Dan pada tahun ini kita akan launching salah satu tempat pariwisata yang ada di pinggiran Danau Kandi nanti. Di tahun ini? Di tahun ini pada acara makan Bajamba tersebut. Dalam rangkaian kegiatan HUT. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tetap melakukan inovasi. Sepertinya harus hadir juga ini ketika launching itu ya Pak Dery ya. Harus hadir itu. Nah Pak, ini sesuai dengan visi misi. Bagaimana juga pemerintah tentunya pasti mendukung setiap lini ya untuk bagaimana Kota Sawalunto ini bisa benar-benar kita benahi, tanda kutip kita perbaiki, kita benar-benar menjadi kota yang ketika kamu ingat tambang, ingat Sawalunto, ketika ingat Silungkang, ingat Sawalunto. Bagaimana Pak Dery melihat dengan antusiasme dari masyarakat sendiri untuk sama-sama memajukan pariwisata di Sawalunto? Kalau bicara semangatnya luar biasa. Contoh ya, kita punya juga di samping wisata heritage, kita punya tempat-tempat wisata alam. Kita punya desa wisata, kita punya air terjun ikan di Kandi, dan kita punya beberapa gua yang sangat luar biasa. Itu guanya gua yang boleh dibilang tidak terlalu banyak ada di Indonesia. Dan untuk peran serta masyarakat, ini kita siapkan Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Jadi pengelola tempat pariwisata kita yang baru-baru itu adalah masyarakat secara langsung dalam bentuk Pokdarwis. Dan ini menunjukkan bahwa semangatnya masyarakat untuk mengelola pariwisata. Karena kami yakin dan percaya kalau wisata ini kita bina secara serius, ini akan berefek terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Berapa ini Pak Dery kalau kita bicara optimismenya ya di tahun setelah HUT lah kita bisa sampaikan momentum ya pertambahan usia. Bagaimana optimisme Pak Dery agar semua yang disampaikan yang sesuai dengan visi misi Kota Sawalunto ini dapat tercapai? Kalau bicara wisata, tentu kita memang tergantung dari kondisi COVID ya. Harapannya memang COVID ini segera berakhir. Karena kita sudah agak jenuh juga dengan bicara COVID terus ya. Ya, kalau COVID segera berakhir, kita memang punya target ya, sesuai dengan penghargaan yang kita dapat. Itu kalau bicara pariwisata kan Sawalunto juaranya tingkat Sumatera Barat ya. Nah, tentu harapannya ini akan balan dan sinkron dengan kunjungan pariwisata yang ada nanti. Tapi ini memang tidak bisa instan, butuh waktu, kita butuh perbaikan infrastruktur pendukung seperti jalan dan lain-lain sebagainya, dan akses transportasi, sehingga akan lebih gampang orang untuk datang ke Sawalunto. Tapi kami yakin dan percaya ini akan bisa terjadi. Optimis itu penting tidak hanya dari Pak Dery namun juga dari seluruh OPD di pemerintah Kota Sawalunto. Sesabar apa Pak Dery dan Ibu Bapak pada OPD di Kota Sawalunto ini Pak menghadapi COVID yang belum juga usai? Kita tidak sabar, tidak sabar. Dengan tidak sabar itu kita melakukan kegiatan yang bisa mengurangi COVID. Waktu pandemi saja kita dengan OPD itu termasuk Dinas Pariwisata membuat inovasi bagaimana transaksinya itu tidak secara langsung, kita menyiapkan tiket-tiket pembayarannya secara online, kemudian disediakan protokol kesehatan dan lain-lain sebagainya. Dan waktu pandemi, waktu masih tinggi, malah orang berkunjunglah ke Sawalunto, tetapi tanpa protokol kesehatan, mohon maaf, kita tidak bisa terima. Kota Sawalunto tidak seperti itu? Ya, dan ini menunjukkan bahwa Sawalunto itu walau dalam keadaan pandemi aman kok untuk dikunjungi. Jadi jangan begitu marah. Semangat kita. Benar.
begitu semangat dan gak sabar sebenarnya Pak Dery. Jadi Iya. ada pengunjung yang datang ke Sawah Lunto, kalau misalnya tidak diterima, mohon maaf, Iya. bukannya galak ya Pak, tapi kita mematuhi protokol kesehatan dan meminimalisir adanya kluster baru seperti itu. 2021 tinggal menghitung aja ya Pak ya. Ya. 1 Desember apalagi ulang tahun Kota Sawah Lunto yang ke-133. Memang kita harapkan di tahun berikutnya segala hal yang menjadi target pencapaian yang diharapkan untuk pemerintah Kota Sawah Lunto bisa dapat terwujud, tentunya dengan dukungan seluruh pihak, tidak hanya dari pemerintah namun juga masyarakat. Tentu kita harapkan semuanya berjalan lancar, namun pasti ketika kita melangkah saja tidak semuanya akan lancar-lancar aja. Apakah langkah antisipasi Bapak sudah mulai ini dilakukan jika ada hal-hal mengejutkan yang terjadi ketika HUT perayaan HUT Kota Sawah Lunto? Mungkin kita mengharapkan target dari kunjungan wisatawan, bisa jadi itu adalah salah satu contoh, atau hal-hal yang mungkin sudah ada dalam perencanaan untuk tahun depan seandainya itu tidak bisa terlaksana. Program, kalau bicara program wisata itu tujuan jangka panjang. Kalau tujuan jangka pendek kita dan jangka menengah itu adalah ekonomi kerakyatan. Dan itu kita tetap proses seperti biasa ya. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian ekonomi masyarakat itu yaitu dengan memberdayakan UMKM. Kita menyiapkan program-program bagaimana di Sawah Lunto ini mengurangi rentenir. Kita siapkan UPTD dana bergulir. Itu pinjaman untuk UMKM berbiaya rendah. 3% 1 tahun turun biaya rendah, itu pakai APBD ya kita. Sudah terlaksana selama Sudah berjalan. Oke. Dan itu program jangka menengah. Dan juga program kita meningkatkan keimanan masyarakat, karakter pendidikan berkarakter. Kita menyiapkan rumah-rumah tahfiz. Di Sawah Lunto itu sudah ada sekitar 35 rumah tahfiz binaan pemerintah Kota Sawah Lunto. Ini sudah berjalan selama 3 tahun masa pemimpinan kita. Kemudian kita juga bagaimana melindungi masyarakat dengan coveran asuransi kesehatan, jaminan kesehatan. Itu bagaimana masyarakat kita masuk BPJS yang preminya kita bayarkan dari pemerintah Kota Sawah Lunto. Dan alhamdulillah sudah 2 tahun Sawah Lunto sudah UHC, Universal Health Coverage. Nah itu menarik ini, masalah asuransi dibayarkan oleh pemerintah untuk masyarakat kategori seperti apa Pak Dery? Kita tidak memandang kategorinya. Bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS, itu silakan mendaftar melalui Dinas Kesehatan, akan kita bayarkan premi BPJS-nya, ditanggung oleh APBD, karena itu adalah program visi misi kita. Di masyarakat yang memang belum, silahkan daftar Ya, ke Dinas Kesehatan, nanti akan kita urus dan kita bayarkan. oke. Segitu cintanya Pak Dery ke warga ya. Ya, Perhatian yang luar biasa, jadi tidak hanya fokus hanya memikirkan wisata tambang atau meningkatkan pariwisata yang ada di Kota Sawah Lunto saja, namun juga meningkatkan UMKM seperti tadi juga Pak Dery sampaikan, juga memerhatikan sampai sedetail itu masyarakat, asuransinya juga dipikirkan. Yang penting intinya saya paham ini Pak Dery ingin masyarakatnya warganya sejahtera. betul. Kalau masih ada yang belum sejahtera gimana Pak? Tentu harus ada langkah lagi ke depan. Kemudian kalau bicara kesejahteraan, kita punya penduduk miskin yang paling kecil di Sumatera Barat, hanya 2,16%. Dan kalau secara nasional kita nomor 3 terkecil jumlah penduduk miskin kita. Oke. Nah, karena memang ada program-program yang kita lakukan ini memang yang sangat membantu terhadap ekonomi masyarakat sendiri. Kita punya database data masyarakat jumlah penduduk miskinnya by name by address, dan kenapa miskinnya itu kenapa. Oke. Apakah karena tidak punya kesempatan, apakah karena cacat secara fisik, dan itu perlakuannya, bantuannya kan berbeda nanti. Nah, itu langkah yang kita lakukan. Survei dulu ya Pak Dery, Betul. kenapa miskin, alasannya kenapa. Pak Dery, terakhir himbauan dan harapan untuk Kota Sawah Lunto ke depannya sesuai dengan visi misi dari Pak Dery dan pemerintah Kota Sawah Lunto. Ke pemirsa kita silakan Pak. Pertama kepada warga Sawah Lunto ya, kami menyampaikan seluruh pemirsa semua bahwa pandemi ini sebenarnya mengajarkan kita untuk bertahan, untuk tetap bisa eksis, dan juga pandemi ini sebenarnya mengajarkan kita untuk melakukan inovasi di berbagai bidang. Itu yang kami tangkap dari kegiatan dari kondisi pandemi ini. Kemudian dari segi masyarakat tetap semangat, karena kami yakin dan percaya dalam keadaan pandemi saja kita di Kota Sawah Lunto bisa meraih prestasi yang baik itu
berstandar nasional dan lain-lain sebagainya. Bahwa pandemi ini bukan menjadi halangan. Kemudian untuk pariwisata, kami menghimbau kepada yang belum pernah ke Sawalunto, belum pernah melihat kota tambang terintegrasi, belum pernah melihat warisan budaya dunia, jangan Anda sampai meninggal sebelum ke Sawalunto. Ini tagline-nya. Benar, jangan sampai meninggal, betul. Ya, karena ini tempat yang luar biasa untuk dikunjungi. Benar, Pak Dery itu kalimatnya kayaknya ngena banget itu di hati saya itu Pak Dery. Jangan meninggal dulu kalau belum Ke Sawalunto. ke Sawalunto itu. Benar Pak Dery, terima kasih waktunya sudah diskusi, kita memberikan informasi kepada pemirsa kita yang ada di rumah. Mungkin lain waktu kita ngobrol lagi Pak. Terima kasih. Tapi kita pemirsa. tidak di sini ngobrolnya. Saya mau Pak Dery ajak kami untuk langsung ke lokasi objek wisata tambang yang ada di Sawalunto. Salah satu saja nih Pak Dery. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan hangat kita dengan Bapak Dery Asta, Wali Kota Sawalunto. Mengutip dari statement Pak Dery, jangan meninggal dulu kalau belum ke Sawalunto. Dan ketika pandemi COVID-19 saja, Sawalunto bisa mengukirkan prestasi. Bagaimana ketika nanti? Tentu bisa lebih banyak prestasi-prestasi lainnya untuk Kota Sawalunto. Sukses selalu untuk Kota Sawalunto. Dan pemirsa, demikianlah pembahasan menarik kita. Saya Sterling Maureen Natasya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pak Dery, terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk kredit Twitternya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, atas nama pemerintah Kota Sawalunto, kami mengucapkan selamat datang pada kita semua di Kota Sawalunto. Kota Sawalunto ini merupakan sebuah kota kecil, peninggalan sejarah kolonial Belanda yang terletak di daerah tengah Provinsi Sumatera Barat. Kota ini adalah kota yang sangat berbeda dengan kota-kota lain yang ada di Sumatera Barat, yang biasanya tumbuh dengan sendirinya, sedangkan Kota Sawalunto adalah kota yang benar-benar dibuat oleh salah satu perusahaan tambang, perusahaan Hindia Belanda. Jadi ini merupakan tambang batu bara pertama di Nusantara, karena memang adanya cadangan deposit batu bara yang sangat besar sekali. Kota ini tumbuh berdasarkan efek dari revolusi industri di Eropa pada tahun 1800-an, di mana dengan ditemukannya mesin-mesin uap, mesin tersebut membutuhkan bahan bakar fosil, dan salah satunya terdapat di cekungan Batang Ombilin, yaitu yang kita sebut dengan batu bara. Cadangan deposit yang sangat besar inilah ditambang oleh pemerintah kolonial Belanda, dibuat infrastruktur yang sangat lengkap sekali, dan ini merupakan kota tambang terintegrasi yang sangat canggih pada zamannya, di mana di Sawalunto pada tahun 1800-an sudah ada jaringan listrik, kemudian sudah ada rumah sakit rujukan karena ada beberapa orang dokter Eropa dan sudah bisa operasi pasien, sudah punya jaringan air bersih, sistem drainase yang sangat bagus sekali, dan juga terjadinya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat berasal dari berbagai daerah yang ada di negara Republik Indonesia ini. Kemudian yang kedua, dibangun infrastruktur jalur kereta api dari Sawalunto sampai ke Padang, yang konon katanya dibangun oleh salah satu perusahaan Trans Amerika. Ini dibangun dalam jangka waktu yang sangat singkat sekali, yaitu lebih kurang 3 tahun. Kemudian dibangun juga poin yang ketiga, yaitu pelabuhan atau port, pelabuhan Emmahaven yang kita kenal dengan Teluk Bayur. Jadi 3 infrastruktur inilah yang kemudian ditetapkan oleh UNESCO pada sidang ke-43 di Baku, Azerbaijan tanggal 6 Juli 2019 yang lalu sebagai salah satu warisan budaya dunia. Jadi Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto atau warisan tambang batu bara Ombilin ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia. Inilah sejarah singkat
Sawalunto. Jadi memang disinilah banyak bangunan-bangunan tua seperti yang kita lihat pada hari ini. Ini adalah rumah kediaman wali kota yang dulunya adalah rumah asisten residen yang dibangun tahun 1920. Di sini ada yang namanya gudang ransum atau dapur umum yang kita jadikan museum, ini untuk memasak makanan bagi karyawan tambang dan pasien rumah sakit yang ada di kota Sawalunto. Jadi memang kota ini kota industri yang sangat lengkap sekali. Perpaduan teknologi pada tahun 1800-an dengan budaya lokal inilah yang menjadi dasar oleh UNESCO untuk ditetapkan menjadi warisan budaya dunia. Ini adalah sejarah singkat tentang awal berdirinya Sawalunto sampai perkembangan terakhir Sawalunto. Sekarang batu bara sudah tidak diproduksi lagi, jadi semua aset-aset tambang tersebut kita beralih fungsi dari kota tambang menjadi kota wisata tambang. Oleh sebab itu, cerita sekilas ini kami mengajak kepada rekan-rekan semua peserta tur untuk melihat secara langsung apa-apa yang terjadi di Sawalunto, bangunan-bangunan apa yang ada, dan tempat-tempat wisata heritage yang ada di kota Sawalunto. Silakan menikmati tur sekeliling kota Sawalunto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.